Semua orang merasa sangat berduka dengan meninggalnya Jaehoon, apalagi dengan cara yang tragis. Jisoo yang merasa paling sedih karena dia bersamanya dari awal. Dan ternyata sebelum Jaehoon maju melawan monster, dia menyatakan perasaan cintanya pada Jisoo. Eunju datang memberinya makanan dan berniat menghiburnya, tapi Jisoo menolak karena merasa dirinya pembawa sial. Eunju menceritakan masa lalunya saat dia memaksa ayahnya mengantar ke pertunjukan balet. Mereka mengalami kecelakaan yang menyebabkan dirinya dan Eunju menjadi yatim piatu. Eunju meminta Jisoo bertahan untuk melihat siapa di antara mereka yang paling sial. Eunju memberikan pedang Jaehoon yang membuat tangisan Jisoo semakin kencang. Seonjun menghitung hari agar dia bisa melewati masa kritis. Sementara Sangbok masih berada di makam Jaehoon dan menuangkan minuman favorit mendiang. Para tentara menemukan banyak mayat dan pimpinan mereka memutuskan untuk membakar semuanya. Aan memberitahu Yikjung kalau di gedung Green Home ini ada sesuatu yang mungkin bisa digunakan untuk menyelamatkan diri. Yongsu melihat ada mobil yang berjalan di luar. Yikjung merasa aneh karena dia sama sekali tidak menekan alat yang diberikan tentara. Aan mengingatkan untuk berhati-hati dan menjadikan Yongsu agen rahasia. Mobil itu menerobos begitu saja menabrak penghalang pintu masuk. Mereka terlihat seperti sekelompok penjahat. Mereka menangkap tentara yang kabur dan menggunakan jarinya untuk membuka koper, tapi itu gagal. Jungseok, pimpinan mereka, menyuruh untuk mencari semua orang yang bersembunyi. Sementara Uim Yong mengembalikan kopernya lagi ke mobil. Yikjung melihatnya dan mengambil koper itu. Mereka lebih cocok dibilang psikopat. Paan mendatangi mereka untuk melindungi Sangbok yang berada di sana. Mereka sama sekali tidak punya sopan santun pada orang tua. Sebelumnya Paan sudah menyembunyikan Yongsu. Salah satu dari mereka mencoba membuka tempat persembunyiannya, tapi itu kosong. Mereka membuat lingkaran untuk membatasi gerak orang-orang di basement. Mereka juga tidak segan membunuh Ji-eun. Mereka menganggap nyawa manusia tidak berarti di saat seperti ini. Si mesum ini menemukan Jisoo yang sakit. Untung saja Uim Yong datang dan membuatnya pergi. Jungseok memperkenalkan diri dan menceritakan sebelumnya mereka sudah pergi ke gereja dan semua orang di sana mati. Tapi anehnya tidak ada tanda-tanda monster di sana. Si mesum datang dan melaporkan dia menemukan gadis. Itu membuat Eunju emosi. Eunju mencegahnya berbuat bodoh. Saat ini mereka hanya bisa menunggu kesempatan untuk melawan. Sementara Yikjung masuk ke atap. Jungseok menanyakan siapa pemimpinnya. Dia merasa aneh karena masih banyak yang bertahan. Dia menawarkan Eunju untuk bergabung dengannya dan secara mengejutkan Eunju setuju. Sangbok mengancam dengan menggunakan pistol, tapi ternyata dia tidak bisa menggunakannya. Mereka menyadarinya dan akhirnya melawan Sangbok. Untung saja Yikjung datang dan mengalahkan mereka. Yongsu memanggil Yikjung begitu melihatnya karena mereka sama-sama agen rahasia. Dia mencegah Yikjung untuk menembak monster hijau yang sudah menyelamatkannya sebelumnya. Eunju meminta mereka tidak melukai Sonyeong karena dia masih manusia, tapi mereka dengan kejam menembaknya. Orang-orang di basement mendengar tembakan dan membuat mereka semakin takut. Yikjung tidak mau ragu lagi untuk melawan mereka. Dia meminta Sangbok untuk kabur dengan membawa Yongsu. Saat si bertopi ini mengeluh tentang Uim Yong, Yikjung menyerang mereka. Eunju menangkap Jungseok dan ini saat bagi Yunsu. Orang yang mengejar Sangbok berhasil dikalahkan. Yikjung juga menjebak yang lainnya dengan meletakkan kaki palsu dan menguncinya. Tiba-tiba Sanjung datang dan akan melukai Eunju, tapi Yunsu menghalanginya yang membuatnya luka parah. Yunsu terpaksa membunuh Sonyeong. Menyadari ada yang aneh dari Yunsu, dia berniat membunuh setiap monster dan membawa Yunsu ke atas. Si mesum mendekati Yuri beralasan kondisi Jisoo memburuk. Sesampainya di sana, ternyata dia bersikap kurang ajar pada Yuri. Jisoo berusaha membantu tapi dia tidak berdaya. Yuri bangkit dan melawan dan tanpa sadar dia menggunakan pedang Jaehoon dan membunuhnya. Dia merasa shock dan tidak bisa mengambil obatnya. Yikjung berhasil masuk ke basement untuk menolong mereka. Sementara di atap, Jungseok dan rekannya memikirkan cara untuk membunuh Yunsu. Yunsu tiba-tiba bangun dan mereka menembaknya mengira dia akan kabur. Ternyata Yunsu justru menutup pintu akses masuk ke balkon. Sangbok yang melihat Yuri kesakitan segera memberikan obatnya.
Dia menenangkan Yuri kalau dia tidak bersalah karena yang dia bunuh bukan manusia. Jungso bersiap untuk membunuh Yunsu, tapi tiba-tiba Uimyong rekannya sendiri menangkapnya. Tanpa basa-basi, Uimyong menjatuhkan Jungso dari ketinggian. Dia menawarkan pertemanan pada Yunsu karena mereka sama. Tiba-tiba ada helikopter yang menjatuhkan selebaran untuk melaporkan orang yang terinfeksi. Uimyong ternyata hanya pura-pura menuruti Jungso. Mungkin dialah penyebab kematian semua orang di gereja. Yunsu mencoba menjelaskan ada monster yang tidak melukai manusia. Si bertopi mencoba memberitahu orang-orang yang terjadi di atas. Dia juga memberikan selebaran yang mengatakan pelapor akan dipindahkan ke tempat aman. Yunsu menunjukkan monster buim yang tidak melukai manusia. Namun Uimyong membuatnya berpikir adakah manusia yang tidak melukai monster? Semua orang di basement bersiap dengan senjata masing-masing untuk menyambut dua orang terinfeksi spesial ini. Yunsu keluar dari lift dan melihat semua orang sudah menunggunya. Mereka mencemaskan keadaannya. Yunsu meminta mereka menurunkan senjata. Do you trust me? Yunsu merasa sedih karena sudah membunuh Suyong, tapi Yikyung paham dia terpaksa melakukannya. Uimyong ternyata berniat untuk mencari orang-orang seperti dirinya. Tiba-tiba Yongsu datang mencari Pahan karena mainannya rusak. Uimyong bertanya apa mereka bisa diperbaiki. Karena dia sudah merasakan jadi objek uji coba dan itu tidak berhasil. Ini bukan virus yang menempel, tapi manusia sendirilah monsternya. Yongsu meminta orang-orang untuk tidak membunuh monster hijau. Yunsu juga mencoba mencegahnya, tapi mereka tetap membakarnya. Itu membuat Yunsu kecewa. Enju datang membawa anak-anak pergi dan mengajak Yunsu harus berhati-hati memilih teman. Enjung meminta Enju untuk menahan diri. Dia memberinya brosur pelaporan orang terinfeksi, tapi tidak bermaksud untuk melaporkannya. Apalagi di situ tertulis hal yang menjamin keamanan. Di situasi seperti ini sudah pasti itu kebohongan. Yunsu sekarang menjaga jarak dengan Enjuk dan menolak untuk bicara. Uimyong melihat pertengkaran mereka. Dia mengaku akan segera pergi. Dia memberitahu tentang operasi waktu emas yang akan dijalankan militer. Jika tidak bisa membedakan antara manusia dan monster, mereka akan dimusnahkan. Yikyung baru memberitahu Enju tentang alat pendeteksi yang diberikan tentara karena sekarang dia mempercayainya melebihi siapapun. Tapi Enjuk memutuskan untuk menyembunyikannya. Si bertopi mencoba meminta pertolongan pada Uimyong karena dia sekarang sedang disiksa. Tapi Uimyong sama sekali tidak peduli. Paan melihat ada yang aneh di lantai basement dan mulai menggali. Yuri melihat dan mengkhawatirkan ayahnya. Pahan bersembunyi di kamarnya dan mengutarakan isi hatinya pada monster buim. Pahan merasakan gejala akan menjadi monster. Ribu ini diam-diam mengambil alat pendeteksi yang disembunyikan Enjuk dan menekannya. Sang Wok sangat terkejut melihat Yuri yang pingsan dan bergegas menggendongnya keluar. Tapi Uimyong tanpa perasaan menembak mereka. Yunsu datang dan menyuruhnya membiarkan mereka, apalagi dia tahu Yuri kesakitan. Tanpa diduga, Uimyong terus menembak dan mengenai Yuri. Dia juga menembak orang-orang di dalam dan mengenai Byung-il. Yikyung menembaknya tapi peluru sama sekali tidak mempan. Yunsu segera mencegahnya bertindak lebih. Uimyong mencengkeram Yunsu dan membuat pengakuan mengejutkan. Sebenarnya dialah yang berubah diri menjadi Suyong. Uimyong dengan sengaja membuat percikan api. Tiba-tiba terjadi gerhana dan terjadi perubahan pada tubuh Yunsu. Dia berubah menjadi monster dengan sayap berduri tajam. Dia tidak bisa menahan kemarahannya pada Uimyong dan melenyapkannya. Yunsu terus menghancurkan barang-barang di sana, dan itu membuat Pahan merelakan dirinya untuk menahan Yunsu. Pahan menenangkan Yunsu dan memeluk tubuh berdurinya. Yuri masih merasa bersalah karena membunuh manusia, tapi Sang Wok berkata dia tidak bersalah dan memintanya melupakannya. Yunsu terbangun dan melihat Pahan sudah meninggal. Dia tidak mengingat apa yang terjadi, tapi dia memiliki ingatan tentang Pahan dan merasa sedih. Jisoo berharap kalau Yunsu lebih baik juga melupakan kenangan buruk. Yunsu melihat notifikasi bunuh diri di HP-nya. Yongsu marah pada kakaknya karena sudah membiarkan mereka membakar monster hijau, padahal mungkin saja itu ayahnya. Paan memarahi Yongsu dan mengancam tidak akan menjadikannya agen rahasia lagi jika dia terus menangis. Sebelumnya Paan menitipkan sesuatu pada Paan untuk diberikan pada anak-anak.
Keesokannya Soohyung memberitahu Ye-kyung kalau Pak An tidak juga bangun. Ye-kyung meneruskan penggalian Pak An dan menemukan jalan ke ruang bawah tanah. Mengejutkan, lelehan tubuh Uwimyeon ternyata masih hidup dan masuk ke dalam mobil membawanya pergi. Tiba-tiba tentara sudah datang mengepung mereka. Eunjuk menyadari alat yang dia sembunyikan sudah hilang. Yunsu berjalan keluar dan Jungsu mencegahnya, mengkhawatirkan dia akan kedinginan. Si bertopi diam-diam mencoba kabur dan tanpa sengaja justru meledakkan bom. Mereka semua bergegas lari melewati ruang bawah tanah. Di tengah perjalanan, Eunjuk kembali untuk membawa Yunsu. I'll come back safely. Yunsu merasa seharusnya dia mengembalikan Sal Yongsu. Eunjuk berkata kalau belum terlambat untuk melakukannya, tapi Yunsu terus maju. Eunjuk ingin menunggu mereka berdua kembali, tapi itu tidak mungkin. Dia teringat kata-kata Eunjuk kalau berjanji di saat seperti ini itu adalah kebohongan. Pelan-pelan ingatan Yunsu kembali. Saat Eunjuk menemaninya, Pak hanya mengorbankan diri dan masa lalunya di sekolah. Hari pertama dia meninggalkan apartemennya. Eunjuk ternyata memang tidak berniat kembali. Dia malah duduk melihat foto yang juga pernah dilihat Eunjuk. Itu adalah foto keluarga mereka. Eunjuk meneteskan darah dan hanya berdiam diri saat gedung mulai roboh. Sementara orang-orang di bawah tanah akhirnya menemukan jalan keluar berkat anjing Yein. Mereka semua berhasil keluar, tapi ternyata para tentara sudah mengepung. Ketua mereka mengambil koper Ye-kyung dan memasukkan mereka ke mobil, sementara Ye-kyung bergabung dengan tentara. Yunsu samar-samar mendengar suara orang memanggilnya. Ternyata itu adalah Sang-wook yang masih hidup dan mengenakan seragam tentara. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekedar informasi, Sweet Home akan dibuat season kedua dengan line up pemain yang sama loh, dan dikabarkan akan mulai syuting pada akhir tahun ini. Pasti gak sabar dong, jangan lupa subscribe juga ya.